Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maulani Wisesya dari kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang arah vektor dimensi 3 dari mata pelajaran matematika perminatan. Kita mulai dari definisi singkat. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Sehingga faktor dimensi adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu X, Y, dan Z. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lainnya. Bagi yang tidak tahu, ini adalah perbedaan antara vektor dimensi 3 dan juga vektor dimensi 2. Bisa dilihat pada gambar A, yaitu vektor dimensi 3 dan B vektor dimensi 2. Terdapat 3 sumbu pada suatu bidang yaitu alfa, beta, mega, tapi uh, uh, simbol ini bisa diganti dengan simbol lainnya. Dan teman-teman bisa lihat garis merah itu adalah vektor A-nya. Pada gambar tersebut yaitu gambar A, B, dan C itu terdapat persamaannya, ya, di mana cos mega sama dengan AZ per vektor A. Kemudian yang B itu cos beta sama dengan AY dibagi sama vektor A. Dan yang terakhir yaitu C, persamaannya adalah cos alfa sama dengan AX dibagi vektor A. Nah, dari persamaan itu kita akan mengsubstitusikannya sehingga menghasilkan sebuah rumus. Rumusnya terdapat pada kotak merah yaitu cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat mega sama dengan 1. Nah, mensubstitusikannya itu bermula dari rumus panjang vektor, kemudian kita memasukkan tiga persamaan tadi ke dalam rumusnya. Cara ini cuma untuk menemukan rumus dalam menentukan sudut arah vektor dimensi 3. Mari kita ke contoh soalnya. Soal pertama, vektor A terletak dalam ruang sistem koordinat Kartesius. Vektor tersebut masing-masing membentuk sumbu X positif dan Y positif. Hitung sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu Z positif. Dari soal itu kita dapat ketahui kalau sumbu X derajat sama dengan 37 derajat, kemudian sumbu Y itu sama dengan 53 derajat. Yang ditanya adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu Z positif adalah, nah jawabannya kita menggunakan rumus yang ada di kotak merah sebelumnya. Nah, sumbu X kita simbolkan sebagai alfa, sumbu Y kita simbolkan sebagai beta. Polanya akan terlihat seperti pada gambar nomor 1 itu. Beralih ke gambar sampingnya, kita pindahkan cos kuadrat 37 derajat dan cos kuadrat 53 derajat ke ruas sebelah kanan. Di sini cos kuadrat 37 derajat sama dengan 4/5 kuadrat, kemudian cos kuadrat 53 derajat sama dengan 3/5 kuadrat. Jangan lupa setelah pindah ruas, tandanya akan berubah menjadi tanda kurang. Step selanjutnya yaitu pada gambar nomor 3, polanya akan menjadi 1 dikurang 16/25 dikurang 9/25 sama dengan 1 dikurang 25/25. 25/25 itu sama aja artinya 1 ya. Sehingga hasilnya 0. Belum sampai di situ. Nah, jadi jawabannya cos mega sama dengan 0 atau bisa dirubah mega sama dengan 90 derajat. Tetap semangat, kita beralih ke soal nomor 2. Vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah k terletak dalam ruang sistem koordinat Kartesius. Hitung sudut yang dibentuk vektor A terhadap sumbu X positif, Y positif, dan Z positif. Di sini terdapat koordinat yang dimana vektor A memiliki rombel-rombel AX, AY, dan juga AZ. Nah, itu artinya sama dengan koordinat 2, 3, 1. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kita harus mencari tahu sudut terhadap sumbu X positif, Y positif, dan juga Z positif. Pertama, kita harus menuliskan rumus panjang vektornya. Dari rumus itu, kita masukkan angka 2, 3, 1 secara berurutan dengan kuadrat di masing-masing angka. Sehingga hasilnya adalah akar 14. Step selanjutnya, setelah kita menemukan vektor A-nya berapa, kita masukkan ke rumus cos alfa sama dengan AX per vektor A. Seperti pada gambar 2. Karena angkanya susah, jadi hitungnya di kalkulator. Poin selanjutnya, setelah sudut arah vektor dimensi 3, selanjutnya adalah resultan dan arah vektor. Metode dalam menentukan resultan dan arah vektor melalui serangkaian metode kosinus dan sinus.
Untuk menemukan vektor resultan secara matematis, dapat menggunakan rumus di bawah ini. Nah, kalau resultan diminta selisih vektor 1 dikurang vektor 2, maka persamaannya dirubah menjadi persamaan di bawah ini. Kita coba ke contoh soalnya yuk. Nah, ini soal pertama. Diketahui dua buah vektor masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan nilai resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berimpit dan membentuk sudut 60 derajat. Jika soal tersebut digambar, bentuknya sebagai berikut. Di sini menggunakan rumus resultan vektor, di mana vektor 1 sama dengan 8 Newton dan vektor 2 sama dengan 6 Newton. Sudutnya sama dengan 60 derajat. Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari soal tersebut. Setelah itu, informasi tersebut dimasukkan ke dalam rumus resultan vektor, kemudian melakukan penghitungan sehingga hasilnya adalah akar 148 dan hasilnya 12,2 Newton.